Pemirsa, kita masih bersama-sama dalam dialog eksklusif. Baik Pak Made, kita kembali lagi Pak, masalah kendala UMKM. Dari sisi mana lagi Pak? Ya. Setelah kita tadi bicara kendala UMKM dari sisi personal ya, personil lah, dari sumber daya manusia, maka ada yang non personil. Yang non personilnya adalah masalah finansial, ya, masalah non finansial. Nah, finansial ini menjadi kendala tersendiri karena bagaimanapun juga simbolnya Jawa Timur Jar Basuki mau Beo. Jadi setiap perjuangan, setiap cita-cita itu membutuhkan biaya, membutuhkan modal. Begitu juga kalau kita ingin menghasilkan barang yang bagus, ada juga bahasa Jawa itu rego nggawa rupo. Jadi semua persoalan kita nanti kembali kepada permodalan, kembali kepada biaya, kan begitu. Nah, ini sering dikeluhkan oleh pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, menengah, di mana kami Dinas Koperasi yang membina usaha kecil menengah ini melihat sebetulnya tidak ada masalah itu di permodalan itu. Kenapa? Tidak ada masalah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui gubernur itu punya konsep dalam mengatasi persoalan pembiayaan itu, permodalan itu, yang disebut dengan program keuangan inklusi. Apa itu Pak? Program keuangan inklusi, inklusi itu kan mudah didapat, jelas dan gampang kan. Beda dengan eksklusi ya. Nah, program keuangan inklusi adalah program keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pelaku UMKM ini dengan memberikan kemudahan mereka mengakses pada keuangan itu, permodalan itu. Mudah mendapatkan pinjaman, bunganya rendah dan tidak sulit. Tidak sulit artinya mudah dari sisi administrasinya, ya, tidak sulit dari sisi persyaratannya. Ya, asal dia punya kalau industri dia harus bankable, punya jaminan untuk pinjam uang. Kalau UMKM kan permodalannya kecil kan. Kalau uangnya kecil itu 50 juta misalnya, yang kelas mikro 300 juta, 500 juta, kelas kecil ya 500 juta. Ini termasuk kecil modal ini, dan dia tidak perlu harus bankable karena dia tidak memiliki sesuatu yang dijaminkan. Dia punya tanah tapi tanahnya belum bersertifikat orang di desa-desa. Nah, itu kita bantu sertifikat atas hak atas tanahnya, kita bantu supaya mereka bisa bankable. Tapi selama dia belum bankable, yang penting dia punya usaha dan pemerintah melihat bahwa memang benar dia punya usaha dan usahanya itu bisa dijaminkan, usahanya bisa dijaminkan, maka pemerintah lah turun tangan. Kehadiran pemerintah di sini melalui Jamkrida. Jadi kita memiliki perusahaan daerah, badan usaha milik daerah yang namanya Jamkrida sebagai lembaga penjamin pinjaman-pinjaman pelaku UMKM ini. Ini yang menjaminkan itu kemudahan akses. Kemudian ada namanya KUR, ya, kredit usaha rakyat. Itu bunganya juga rendah sekali, itu dari pusat. Ada namanya LPDB di pusat, ya, lembaga pengelola dana bergulir. Kemudian di Jawa Timur juga ada dana bergulir, yaitu yang di linkage-kan ke Bank Jatim, ke Bank BPR, yaitu bank yang dikenal dengan Bank UMKM Jawa Timur. Kemudian ada loan agreement namanya, yaitu Jawa Timur menyisihkan anggarannya, ya, anggaran milik Jawa Timur ini dari sisa lelang, dari silpa itu disisihkan dulu sebelum dipakai, dan itu di-linkage-kan kepada perbankan yang ada di Jawa Timur, yaitu Bank Jatim, Bank UMKM, dan ini bisa diakses oleh pelaku dengan sangat mudah, tak perlu jaminan. Nah, syaratnya ketika mereka meminjam dapat misalnya 25 juta misalnya, mereka harus mempekerjakan satu orang. Nama satu pekerja dia. Jadi sambil menciptakan lapangan pekerjaan. Harus begitu syaratnya Pak. Jadi ini persoalan pembiayaannya menjadi selesai sebetulnya. Bahkan saya katakan hari ini loan itu masih ada, standby loan-nya masih ada di bank-bank kita, masih ada. Artinya kalau mereka calon debitur itu dari pelaku UMKM itu kan masih memungkinkan mereka mendapatkan uang itu karena masih ada uang di bank itu. Nah, cuman tidak seluruhnya memahami bagaimana cara meminjam uang di bank. Nanti malah mereka akan bangkrut ketika mereka minjam uang. Nah, inilah persoalan yang ada di tingkat pengelola usaha ini. Kita didik mereka bagaimana mengelola uang, bagaimana menghitung biaya produksi. Kemudian sehingga dia tahu kalau produksinya sekian, harga di pasar sekian, dia ada margin profit. Nah, ini berapa kalau membayar cicilan utangnya, kemudian berapa dia dapat keuntungan. Ini mulai kita ajarkan yang begitu di diklat-diklat Dinas Koperasi dan UKM ini, sehingga mereka tidak lagi alergi untuk minjam uang di bank karena ketinggalan nanti. Yang lain sudah menggunakan uang bank, ini masih
uang sendiri dan uang sendiri kan ada batasnya, ada limitnya. Jadi supaya tahu Jenuh. ada pemisahannya ya Pak ya. Ya, nah itu yang kita latih mereka bagaimana mengelola uang menggunakan kaidah-kaidah akuntansi yang ada. Dan itu kita punya ahlinya bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia. Itu persoalan pembiayaan. Kendala itu. Nah, kendala yang lain adalah masalah pasar. Banyak yang mengeluh, Pak, saya sudah berproduksi itu, saya jual mana, Pak? Marketnya, Pak. Nah, banyak yang bicara seperti itu. Sebetulnya market itu bukan menjadi kendala. Market adalah ruang orang butuh, orang bertransaksi. Nah, persoalannya apakah kita punya daya saing terhadap produk kita? Apakah produk kita ini laku? Apakah produk kita ini sesuatu yang memang dibutuhkan dalam pengertian apa? Competitiveness itu, daya saing itu. Kualitasnya, apakah kualitasnya bagus? Kemudian apakah tersedia barangnya kalau ada orang butuh? Available kan, atau sustainable. Kemudian yang ketiga, harga. Apakah harganya di pasar bersaing enggak? Karena kalau harganya mahal, pasar tidak membentuk sendiri harga, karena kan yang memasok kan dari semua daerah kan. Di sana sudah terbentuk harga. Nah, kita harus melihat harga di pasar itu. Kalau kita hitungan biaya produksi kita memungkinkan kita menjual sekian, kita bisa jual lebih murah lagi, ini daya saing. Nah, bagaimana kemudian kita menghitung yang namanya biaya produksi supaya kita memiliki daya saing. Nah, itu yang kita latih mereka. Nah, ketika kita menguasai competitiveness, daya saing di pasar itu, sebetulnya pasar tidak menjadi persoalan lagi. Kita kemudian memfasilitasi marketnya produk koperasi dan UMKM itu melalui konsep cooperative trading house kami di Dinas Koperasi ini. Kami punya cooperative trading house, rumah dagang koperasi. Semua produk-produk itu berkooperasi masuk di cooperative trading house. Kita memiliki market intelligence di mana dibutuhkan apa, dan kita ajak mereka temu bisnis dengan para buyer. Nah, untuk ini kita bagi dua, ada yang di offline-nya, ada yang di online-nya. Di online-nya kita ciptakan e-commerce ya, untuk membantu yang marginal tadi, yang tidak bisa memasukkan barang-barangnya ke seperti yang Bukalapak, seperti Blibli kayak gitu. Ya, portal-portal yang sudah berjalan di e-commerce itu mereka tidak ngerti. Kita yang latih mereka dan kita yang menampung mereka. Nah, kita buat e-commerce sendiri yang basisnya basis ekonomi kerakyatan yang didanai oleh pemerintah untuk membantu ekonomi rakyat yang marginal ini, kan begitu. Nah, sedangkan yang di offline-nya kita bekerja sama dengan banyak pihak, sinergitas bersama untuk display, jadi ruang display agar di offline-nya itu ini loh barang kami. Nah, kami punya galeri, kami punya ruang pamer di Smesco Jakarta, kami bekerja sama dengan mall-mall, kami bekerja sama dengan Indomaret, Carrefour dan lain-lain, termasuk kantor pos. Untuk memamerkan barang ini. Bahkan hari ini kami ada pertemuan dengan pengusaha retail koperasi. Jadi ada Asosiasi Koperasi Retail Indonesia, Akrindo. Kami sedang bekerja sama MOU agar produk-produk ini juga diberi ruang pamer di koperasi toko-toko koperasi yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur ini. Jadi itu kendala-kendala dan cara-cara mengatasinya. Baik, Pak Made, apa harapan Pak Made ke depannya untuk para UMKM ini, Pak? Harapan itu kan sesuatu yang imajiner ya, tapi kalau tanpa harapan tidak punya greget ya. Jadi saya berharap ya semua pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur ini menjadi petarung ya. Petarung itu artinya memiliki kesiapan bertahan, kesiapan menyerang ya di dunia bisnis, karena dunia bisnis ini dunia yang katanya Pak Gubernur, dunia perang. Jadi business is a war. Jadi bisnis adalah perang. Kalau kita petarung dalam berbisnis ini, maka kita akan kuasai bisnis itu. Bagaimana untuk menjadi petarung di bisnis itu, pelaku UMKM ini? Ya kita latih mereka menyiapkan diri menjadi petarung itu. Itu harapan saya, pebisnis UMKM berskala mikro, kecil, menengah, yaitu yang bergerak di ekonomi kerakyatan menjadi petarung di dunia bisnis. Itu harapan saya. Baik, terima kasih untuk informasi dan waktunya Pak Made. Dan pemirsa, demikian dialog eksklusif kali ini. Saya Faria Mei, salam Surabaya TV.